Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda Febrianti, NIM 9312094919. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 12 tentang pendampingan dan penanganan suatu perkara pidana. Yang pertama yaitu tahap penyidikan dan penyelidikan di kepolisian. Proses hukum yang pertama kali dilakukan adalah penyidikan, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1 angka 5 KUHP. Namun, apabila suatu tindak pidana tersebut diketahui secara tertangkap tangan, maka tahapan suatu pemeriksaan tidak lagi melalui proses penyelidikan, dikarenakan sudah pasti merupakan suatu tindak pidana dan langsung diketahui tersangkanya. Suatu tindak pidana dapat diketahui salah satunya adalah dengan cara jalan pelaporan maupun adanya aduan dari pihak yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, dari laporan atau aduan ini, penyelidik harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Merupakan langkah awal untuk mempersiapkan semaksimal mungkin fakta dan keterangan serta alat bukti yang cukup sebagai landasan untuk memulai ke tahap selanjutnya. Yang berwenang melakukan penyelidikan hanyalah Polri dan bukan lembaga yang lainnya, sebagaimana penyelidik Polri memiliki kewenangan dalam melakukan beberapa hal berkait proses penyelidikan yang diatur dalam pasal 5 KUHP. Penyelidik di dalam tahap ini melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan apabila didapat terlapor tertangkap tangan tanpa harus menunggu persetujuan penyidik. Lalu, hasil penyelidikan yang telah didapat akan selanjutnya dilaporkan kepada pihak penyidik. Penyelidik juga pemeriksaan surat, penyitaan surat, mengambil sidik jari, dan memotret atau mengambil gambar atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut, serta membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Tahap penyelidikan merupakan pembukaan jalan bagi proses selanjutnya, yaitu penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan yang mendahului tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam wewenang pasal KUHP. Selanjutnya yaitu tahap penyidikan di kepolisian. Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain, penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Penyidikan tindak pidana di kepolisian berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya melalui adanya 1. Informasi, 2. Laporan atau laporan polisi, 3. Pengaduan, 4. Keadaan tertangkap tangan, 5. Penyerahan tersangka atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga luar polisi. Untuk memulai penyidikan tindak pidana,
maka dikeluarkan surat perintah penyidikan. Penyidik atau penyelidik membantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyelidikan antara lain yang pertama yaitu penangkapan, kemudian melakukan penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan. Kemudian yang kedua yaitu penyidikan dan penuntutan di kejaksaan. Penyidikan di kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana, tentunya terdapat serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik. Yang pertama yaitu pemberitahuan dimulainya penyidikan. Setelah menerima surat perintah penyidikan, maka akan dilakukan pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana. Kemudian menyusun rencana. Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif, dan baik. Selanjutnya mengumpulkan bukti. Jaksa penyidik akan mengumpulkan alat bukti keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti surat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan meminta keterangan mereka. Tersangka dipanggil secara resmi melalui surat panggilan. Surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan. Selanjutnya yaitu ekspos. Ekspos yaitu menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan. Selanjutnya yaitu penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penyidik berikutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 110 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini, penyidikan telah selesai melakukan penyidikan. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah itu yaitu penuntutan kejaksaan, tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam praktik suatu proses penuntutan dimulai dari dikirimnya SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik ke kejaksaan. Setelah menerima SPDP tersebut, maka kejaksaan segera menerbitkan P16, yaitu mengenai penunjukan jaksa peneliti. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti untuk diteliti kelengkapannya. Dalam pemeriksaan suatu berkas perkara, hasil penyidikan terdapat 2 konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu suatu berkas perkara dinyatakan lengkap atau bisa juga berkas perkara dinyatakan belum lengkap. Jika belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk-petunjuk apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, maka jaksa akan menerbitkan formulir P21 yang menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian membuat rencana dakwaan atau rendak,
yang kemudian hasil dari rencana dakwaan tersebut dituangkan ke dalam surat dakwaan. Dalam praktiknya, mengenai bentuk surat dakwaan, penggunaan bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan dari berkas perkara hasil penyidikan. Setelah penuntut umum menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka tindak selanjutnya ialah mempersiapkan, melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.